Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, Ustaz doakan anak-anak Ustaz kita semua diberikan kemudahan, diberikan kelapangan, diberikan kesempatan, bahkan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah. Baik itu ibadah sholat, ibadah puasa, dan terutama aktivitas kita. Aktivitas kita hari ini adalah sanlat. Kita isi Ramadan ini dengan berbagai macam program kegiatan yang positif, yang bermanfaat. Mudah-mudahan ya, materi yang akan Ustaz sampaikan kepada kita kali ini insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Ustaz semua, Ustaz akan menyampaikan satu materi yang berkaitan dengan tema pengenalan diri. Siapa diri kita sebenarnya? Dan untuk apa Allah menciptakan kita? Apakah Allah menciptakan kita sebagai manusia ini hanya sekedar tanpa ada tujuan? Tentulah tidak. Allah menciptakan manusia itu pasti ada maksud dan tujuan. Menciptakan hewan demikian, menciptakan tumbuh-tumbuhan, gunung, semua alam semesta ini pasti ada tujuannya. Nah, hari ini, pada kesempatan ini Ustaz akan menyampaikan materi tentang diri kita. Siapa diri kita sebenarnya? Tentu kalau ditanya nama ya pastilah kita tahu. Ustaz Zaini, kalian masing-masing kalian punya nama. Tapi pada dasarnya, pada hakikatnya siapa diri kita sebenarnya? Baik, Ustaz akan mengawali pertemuan kita kali ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, nanti bisa dibuka dalam surah Al-Mu'minun ayat 12. Ustaz akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون صدق الله العظيم. Allah mengatakan, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Dan kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Dan kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat kelak. Anak-anak Ustaz semua, dari ayat ini telah menjelaskan kepada kita bahwa sebenarnya kita ini adalah berasal dari saripati tanah. Dari tanah. Siapa itu? Nabi Adam alaihissalam. Nah kemudian Allah ciptakan kita lagi dari saripati tanah, yaitu air mani. Nah kalau kita dilihat dari penciptaan manusia itu sendiri, ternyata manusia ini tidak lebih dari setetes air mani yang hina. Dari air mani. Artinya manusia ini sebenarnya, kalau bukan karena keimanan mereka, karena Allah yang mengangkatkan derajat mereka, maka manusia ini sebenarnya adalah makhluk yang hina. Kenapa? Dari setetes air yang hina, yang kalaupun air ini kita bawa ke pasar, kita dagangkan, tak akan ada yang mau beli.
Air-air yang lain mungkin masih ada harganya. Air aqua sekian harganya, Fanta, Sprite dan sebagainya masih ada harganya. Tapi kalau air setetes air mani, siapa yang mau membelinya? Ini artinya bahwa manusia itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Karena itu Allah menciptakan kita lantas untuk apa? Anak-anak Ustaz yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dulu sebelum kita pindah ke alam dunia, kita berada di satu alam yang kita kenal dengan alam ruh, alam arwah. Nah, di alam arwah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Di alam arwah ini manusia sudah ditanya oleh Allah, bukankah aku ini Tuhan kamu? Maka semua roh ketika itu menjawab, qalu bala syahidna. Ya Allah, benar engkau itu adalah Tuhan kami. Kesaksian yang kita ucapkan ketika kita di alam arwah, di alam ruh, bahwa mengatakan Allah itu sebagai Tuhan kita, ini menunjukkan bahwa ternyata semua ruh itu meyakini adanya Allah. Semua roh itu meyakini, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua roh ustadz begitu, kalian semua pun begitu. Orang beriman, orang kafir di dunia ini yang durhaka kepada Allah, sebenarnya ketika di alam arwah, di alam ruh, semua manusia itu meyakini Allah itu sebagai Tuhan. Nah, dari alam arwah, berapa lama kita di sana, wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Dan kita berpindah ke alam rahim. Alam rahim, rahim yang artinya pengasih, sayang. Kemudian Allah jadikan rahim ini satu tempat yang kokoh, ya. Satu tempat yang kokoh, di mana di alam rahim inilah kita berada tidak kurang dari 9 bulan 10 hari di alam rahim. Setelah roh itu, setelah jasad yang masih berbentuk air mani, kemudian 40 hari berikutnya segumpal darah, segumpal daging. Jadi katakan Nabi dalam sebuah hadis dalam kitab Matan Arba'in, dikatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Setiap orang kamu, kata Nabi, berada di dalam rahim ibunya berbentuk air mani. 40 hari pertama itu masih berbentuk air mani. Summa yakunu alaqatan misla zalik, tapi 40 hari berikutnya berubah menjadi segumpal darah. Summa yakunu mudghatan misla zalik, 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. Nah, 40 hari kali 3, 120 hari. Kalau sudah jasad manusia berada di alam rahim itu 120 hari, maka disitulah ditiupkan roh itu. Ditiupkan roh, maka kita akan hidup di dalam perut ibu kita. Berapa lama kita di sana? Insya Allah 9 bulan 10 hari, tidak kurang dari itu. Setelah itu kita pun dilahirkan ke alam dunia ini. Itu perjalanan hidup kita yang pertama. Dari alam ruh kita masuk ke alam rahim, kemudian sekarang kita berada di alam dunia. Nah, dari kita bayi di alam dunia, kemudian menjadi kanak-kanak, kemudian tumbuh menjadi remaja, menjadi dewasa, kemudian menjadi tua. Kata Allah, ada sebagian mereka yang Allah panjangkan umurnya sampai tua. Setelah tua, kemudian mereka meninggal dunia. Tapi ada juga yang Allah pendekkan umur mereka, tidak sampai tua. Kanak-kanak ada yang meninggal, remaja ada yang meninggal, dewasa ada yang meninggal. Tergantung batas umur mereka masing-masing. Jadi anak-anak Ustaz, kenapa Allah ciptakan kita di atas dunia ini? Kita sudah tahu diri kita siapa. Ternyata tidak lebih dari setetes air mani yang hina. Lantas kenapa Allah ciptakan kepada kita? Dan kenapa Allah perintahkan kita beribadah kepadanya? Jadi anak-anak Ustaz yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pertama, mengapa Allah perintahkan kita untuk beribadah kepadanya? Allah Subhanahu wa taala ada mengatakan dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Nah, di sini jelas Allah ingatkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Wahai sekalian manusia, Allah mengatakan, wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Allah. Jadi tujuan Allah menciptakan kita di atas dunia sebenarnya adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, di atas dunia ini kecuali hanya untuk beribadah saja. Hanya untuk beribadah, bukan untuk yang lain-lain. Kalau begitu Ustaz, apa nggak perlu kita kerja? Perlu. Kerja itu bukan tujuan hidup kita. Kerja itu adalah keperluan kita. Apa kita nggak perlu rumah? Perlu rumah. Tapi rumah itu bukan tujuan kita. Rumah itu hanya keperluan kita. Kita berkeluarga, kita punya anak, satu saat nanti kita punya pasangan hidup, punya anak, punya keturunan, punya harta dan sebagainya. Itu hanya keperluan hidup, bukan tujuan hidup. Karena itu jangan kita terlena gara-gara keperluan hidup, kita lupa kepada tujuan kita sebenarnya. Ustaz kasih contoh. Ada satu rumah, tiba-tiba didatangi maling. Maling ini yang dia cari, yang dia incar adalah harta, berlian, permata yang ada di rumah itu. Nah, setelah maling itu mendapatkan apa yang dia inginkan, tiba-tiba pemilik rumah terjaga, terbangun. Nah, maling ini pun lari kencang. Kemudian pemilik rumah pun mengejarnya. Saking kencangnya lari si pemilik rumah ini, sampai dia lombai si maling tadi. Dia lombai. Nah, apakah ini benar? Sebenarnya nggak benar. Kenapa? Karena tujuan maling itulah, tujuan pemilik rumah itu lari untuk apa? Pasti untuk mengejar maling. Tapi mengapa maling itu dilewatinya? Padahal dia bisa menangkapnya. Karena lari si pemilik rumah lebih kencang. Inilah tamsilan hidup kita. Berapa banyak hari ini orang yang dikarenakan keperluan hidupnya, dia lupa kepada tujuan hidup yang sebenarnya. Mengapa Allah ciptakan dia di atas dunia ini? Ingat dalam ayat Allah yang lain, innamal hayatud dunya lahu wa la'ib. Kehidupan dunia ini hanya permainan saja, hanya senda gurau saja. Itulah kehidupan dunia, hanya permainan. Harta permainan, pangkat permainan, anak permainan, istri, suami, itu hanya permainan, keluarga permainan semua. Kenapa Allah jadikan permainan itu? Supaya kita tidak terlalu bosan untuk hidup di atas dunia ini. Maka Allah ciptakan permainan-permainan. Padahal kita semua diciptakan adalah untuk beribadah. Nah, tentu ada alasan mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita ibadah. Coba lihat ayat yang Ustaz bacakan tadi. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kamu, sembahlah Tuhanmu. Kenapa ya Allah? Kenapa kami harus menyembah Engkau? Kenapa kita harus menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Allazi khalaqakum. Ini yang pertama, karena Allah telah menciptakan kalian, kata Allah. Seharusnya kalian bersyukur. Aku sudah menciptakan kalian, dulu tidak ada, sekarang kalian ada. Bersyukur kita kepada Allah sudah menciptakan kita, sudah mengadakan kita, menghidupkan kita tanpa kita memintanya. Nah, sebenarnya dengan alasan ini saja pun kita sudah semestinya beribadah, mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah yang sudah menciptakan kita. Dan apalagi alasan berikutnya? Allazi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a. Dan Allah yang menjadikan kamu di atas bumi ini, dan Allah menjadikan bumi ini buat kamu, kata Allah, dalam keadaan terhampar luas. Allah menjadikan bumi ini untuk siapa? Untuk kita hidup. Dan alhamdulillah, luar biasanya begitu banyak planet-planet yang hampir sama dengan bumi, yang mengelilingi matahari. Ternyata Allah berikan bumi ini untuk kita hidup. Dan kita tidak bisa hidup di tempat yang lain. Nggak bisa kita hidup di Jupiter, di planet Saturnus, Merkurius, Venus, dan sebagainya. Kenapa? Karena memang hanya bumi ini yang Allah peruntukkan untuk kita manusia. Semuanya ada di bumi. Kebutuhan kita semua ada di bumi.
Ada air, tak terhitung banyaknya. Ada tumbuhan untuk kita, tak terhitung banyaknya. Ada hewan-hewan untuk kita, ada lautan, ada makanan, semua lengkap di atas dunia. Bahkan ada udara. Coba kita lihat di planet-planet yang lain. Planet-planet yang lain itu tidak sama dengan bumi. Ya. Di sana tidak ada air, di sana tidak ada udara, di sana tidak ada hewan, tidak ada tumbuhan. Nah, mengapa Allah ciptakan bumi ini begitu komplit? Karena memang Allah sudah persiapkan bahwa manusia kelak akan ditempatkan di bumi. Tapi manusia diciptakan di bumi ini bukan untuk bumi, bukan untuk bumi, bukan untuk dunia. Kita diciptakan bukan untuk bumi, kita diciptakan untuk kehidupan akhirat. Kita diciptakan bukan untuk tujuan kita dunia, tapi tujuan hidup kita adalah akhirat. Nah, tuh alasan yang berikutnya. Kemudian apa lagi? Wa anzala was-samaa'a binaa'a, dan langit. Langit yang berdiri kokoh tanpa tiang. Allah ciptakan langit yang begitu luar biasa. Ada 7 lapis langit. Yang kalau kita menatap ke atas langit itu, maka kita akan melihat bagaimana bintang-bintang indah luar biasa. Itu juga Allah berikan adalah untuk manusia. Kemudian apa lagi? Wa anzala minas samaa'i maa'a, Allah turunkan air hujan buat kita. Bayangkan, dalam penelitian, setiap detik bumi ini membutuhkan air hujan itu, setiap detiknya tidak kurang 18 juta ton. 18 juta ton setiap detiknya bumi ini membutuhkan air. Begitu luar biasanya Allah turunkan air hujan buat kita. Untuk apa? Untuk kepentingan kita. Nah, untuk kepentingan manusia. Maka sekali lagi, manusia diciptakan bukan untuk bumi, tapi manusia diciptakan untuk ibadah. Kenapa? Ada kehidupan kita yang sesungguhnya nanti. Di mana? Alam akhirat. Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bumi ini hanya kehidupan kita yang sementara. Kehidupan kita yang sesungguhnya adalah di negeri akhirat. Nabi Adam alaihissalam dulu di surga, tapi karena melakukan kesalahan Allah pindahkan ke dunia. Tapi satu saat kita akan kembali lagi ke surga. Kenapa? Karena tujuan hidup kita adalah akhirat. Nah, kemudian di akhir ayat itu Allah katakan, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Jangan kamu jadikan Allah itu sebagai tandingan kamu. Artinya apa? Jangan kita jadikan harta ini sebagai tandingan Allah, sehingga kita lupa kepada Allah tapi sibuk kita cari harta. Jangan jabatan kita jadikan tandingan Allah, sehingga kita sibuk mencari jabatan, lupa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, akhir materi yang Ustaz sampaikan ini, sadarilah diri kita. Siapa kita sebenarnya? Jangan pernah kita bersombong dan menyombongkan diri sehingga kita tidak mau beribadah, mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau ibadah-ibadah yang lain. Kita merasa bahwa kita akan kekal hidup selamanya. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, kita hidup di dunia ini hanya sementara dan kita akan kelak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu lakukan yang terbaik yang kita mampu hari ini. Siapapun kita sebagai seorang anak, jadikan kita sebagai anak yang terbaik buat orang tua kita, khususnya buat Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini saja materi yang Ustaz sampaikan. Insyaallah nanti akan dilanjutkan oleh Ustaz Khairuddin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.